Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Emerald Diskus. Di video gua kali ini, gua akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan ikan diskus yang terkena katarak ya pada matanya. Jadi di sini ada ikan diskus ya, di sini ada ikan diskus. Ini ikan gua nih ya, ini jenisnya adalah white diamond. Ini di matanya ya, nih kita bisa lihat ya, di mata di sebelahnya ini ya. Kalau yang ini aman ya matanya ya. Tetapi yang di sebelahnya ini, nah ini itu ada kabut putih ya. Tuh, kalian bisa perhatikan ya, beda ya. Yang sebelah sini dia terang matanya, dan yang di sebelah sana tadi itu ada putih kayak kabut gitu ya. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Jadi katarak pada ikan diskus ini itu bisa disembuhkan, bisa juga tidak. Wah, jadi gimana dong ya? Pasti kalian ingin sembuh kan? Kok tidak itu kenapa? Tidak itu kenapa ya? Tidaknya itu ada apa alasannya ya? Nah, kalau yang pertama yang bisa disembuhkan itu kalau kalian cepat dalam menanganinya. Yang kedua, tidak bisa, itu dia akan malah membuat ikan kita buta ya, atau rusak permanen. Nah, sebelum kita mengulas bagaimana cara menyembuhkan, kita akan mengulas dulu hal apa yang membuat ikan ini terkena katarak. Hal dasar atau hal umum yang paling mendasar ya, kenapa ikan kita kena katarak itu adalah soal air, kualitas air yang buruk. Jadi kalian itu jarang ganti air. Nah, kira-kira kalian kalau memelihara diskus gimana nih? Soal airnya, apakah kalian jarang untuk mengganti atau rajin? Nah, jadi kalau bisa itu rajin mengganti air ya. Kalau kalian punya filter seperti ini, biofoam seperti ini, itu wajib diganti. Kalau bisa setiap hari, tapi tidak 100% ya. Mungkin 50% atau 20%-nya aja nggak apa-apa, itu diganti. Kalaupun malas setiap hari ya seminggu bisa 3 kali lah ya. Nah, tapi kalau kalian punya yang talang, filter talang atau yang filter kanister gitu ya, yang ada kapasnya gitu ya, atau ada media filternya gitu, itu mungkin bisa ganti seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, kalau kalian jarang, sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu mungkin akan kena katarak seperti ini ya. Nah, jadi harus perhatikan kualitas air yang pertama. Yang kedua, kualitas air baku. Nah, jadi mungkin ikan kalian rajin nih ganti air, tapi kok kena juga. Nah, jangan-jangan air yang di rumah nih yang tidak cocok. Oleh karena itu diperhatikan kejernihannya ya. Siapa tahu airnya kotor, airnya tidak layak ya. Itu bisa dites di pH dan TDS-nya ya. Nah, kita sudah tahu ya penyebabnya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya yang pertama, kalian harus mengganti air kalian setiap hari. Jadi kalau kalian punya ikan diskus sudah terkena katarak, itu harus diganti airnya setiap hari sampai matanya kataraknya lepas ya, atau jernih ya matanya ya. Itu kalian wajib mengganti minimal tuh 50%, maksimal di 80%. Itu harus ganti air setiap hari. Yang kedua, kalian harus menyiapkan antibiotik. Ada antibiotik dari Manfish ya. Ini ada Manfish, tapi ini bukannya antibiotik ya, ini yang eksternal ya. Nah, gua punya yang antibiotik udah habis, dan ini juga kurang ya. Kalau yang ini kurang ya. Kalau bisa yang Manfish tapi yang yang antibiotik, dia warna kuning dia. Kalau ini kan biru ya. Ini biru kan, kalau dia kuning. Nanti gua akan tunjukin di fotonya ya, di video ini ya. Nah, bila susah mendapatkan Manfish, kalian pakai apa? Pakai aja ini ya, Akriflavin ya. Kalau Akriflavin pasti banyak ya di toko-toko ikan ya, Akriflavin. Ada juga yang kemasan besar seperti ini. Nih, kalau bisa yang asli ya, Akriflavinnya ya, yang kandungan airnya nggak banyak.
Atau ada yang jual Actiflavin tuh yang murah, yang 5.000 gitu, atau yang 2.000 3.000 gitu. Itu airnya banyak ya ketimbang obatnya ya. Kalau bisa beli yang agak mahal ya, mungkin yang 10.000 gitu ya, yang lebih banyak obatnya daripada airnya ya. Nah kalau bisa itu aja yang dibeli. Nah kalau setelah kalian mengganti air dan memberikan Actiflavin setiap hari ya, kalian juga bisa menambahkan garam ikan di dalam air kalian, dan ditambah heater juga oke ya. Kalau tempat kalian dingin, suhu airnya ya bisa pakai heater di set mungkin 30 derajat ya di akuarium kalian. Dan itu kalian akan kerjakan ya, dikerjakan itu setiap hari, ganti air, tambah air, kasih antibiotik setiap hari, dan lihat perkembangannya selama seminggu. Biasanya sih nggak sampai seminggu udah jernih ya mata ikan kalian ya. Dan ini gua lagi treatment ya, makanya airnya di sini agak kuning karena gua kasih Actiflavin. Dan ini udah treatment yang kurang lebih 3 kali, kurang lebihnya 3 kali ya udah gua kasih, dan udah ada kemajuan, ikannya sudah aktif berenang. Karena bila ikan kena katarak tuh kadang-kadang berenangnya nggak terlalu aktif ya, dia lambat, diem gitu kan, nggak mau makan. Akhirnya ya udah, karena dia diem gak mau makan ya menyebabkan kematian ya. Mungkin karena pandangannya nggak terlalu jernih, membuat dia jadi susah ya untuk berenang, dan susah juga melihat makanan. Nah oleh sebab itu penyakit katarak pada ikan diskus adalah penyakit yang tergolong sangat berisiko kematian ya. Jadi hati-hati kalian bila kalian punya ikan yang kena katarak, harus segera disembuhkan. Bila kalian lambat dalam penanganan penyembuhannya, itu akan berakibat ikan kalian akan buta permanen. Nah, jadi dia sembuh tapi akan buta permanen. Gua dulu punya ikan jenis pigeon ya. Gua lambat penanganannya, gua anggap paling juga hilang, nanti matanya jernih sendiri. Ternyata gua diamkan dan gua udah mulai treatment penyembuhannya, tapi gua lambat treatmentnya. Udah berlangsung berapa bulan baru gua sadar kan, wah ini kayaknya harus diobati nih. Ternyata karena gua diamkan selama sebulan, nggak gua langsung sembuhkan, akhirnya matanya buta permanen ya. Nah jadi seperti itu aja tips dari gua ya, bagaimana cara menyembuhkan mata ikan kalian yang terkena katarak. Jadi tadi treatmentnya yang pertama ganti air, yang kedua kasih antibiotik, dan itu dilakukan setiap hari ya. Dan yang terakhir kasih garam ikan atau heater ya, penghangat biar ikannya tenang, tidak terlalu dingin ya airnya. Dan itu bisa kalian kasih makan setiap hari sedikit aja, dan itu sehari sekali aja kasih makannya ya, sedikit aja. Tunggu dia lahap, tunggu matanya udah oke, udah nggak terlalu katarak, baru kalian bisa tambahkan lagi porsi makannya. Oke sobat, demikian video gua kali ini mengenai penyembuhan ikan yang terkena katarak ya. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Gua pamit dan salam diskus. Dadah gengs.